Kita mau mulai saja kebaktian ini. Saya undang kita semua berdiri. Kita nyanyikan pujian Yesus, ku cinta kau. Yesus, ku cinta kau. Dalam kehidupan ini, dalam rumah tangga kami, Tuhan, Engkau adalah kepala dalam rumah tangga kami, dan Engkau sebagai Raja di dalam rumah tangga kami. Engkau yang memimpin, Engkau yang memegang kami, Engkau yang menolong kami, Engkau yang menyertai kami, bahkan Engkau yang menjaga kami baik siang, baik pagi, siang, malam, bahkan tengah malam. Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur Tuhan, kami memiliki Engkau Allah yang luar biasa. Engkau Allah yang setia ya Tuhan. Sehingga pada sore ini Tuhan, kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami boleh merasakan kesehatan, kekuatan, sehingga kami boleh berada di tempat ini lagi Tuhan. Untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkau layak menerima segala kepujian kami. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkau ampuni segala salah, dosa dan setiap pelanggaran kami ya Tuhan. Kuduskan, sucikan hati kami, pikiran kami, bahkan segenap roh, jiwa dan tubuh kami Tuhan. Kuduskan dengan darah-Mu, agar kami berlayak memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Dan kami diberkati di dalam Engkau ya Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan beribadah Tuhan. Kami mohon pimpinan Tuhan, penyertaan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di tengah-tengah pujian kami Tuhan. Segala puji syukur kami naikkan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk. Kita nyanyikan pujian Satu Hal Telah Kuminta. Umur
kesaksian dikit ya. Hari Senin lalu, tanggal 24, sepulang saya dari pasar Grogol ya, karena ada satu keperluan, yaitu membeli bahan celana. Waktu saya pulang dari sana, biasa saya keluar, karena saya memang mau mampir ke rumahnya, ke bengkelnya Pak Widodo ya. Jadi saya keluarnya lewat sebelah sini, pintu sebelah sini. Nah, sampai di situ, saya jalan, dekat pintu situ ada mobil box di depan saya. Mobil box itu jalannya pelan. Dia nggak kasih tanda mau ke kiri apa mau ke kanan. Jadi saya nunggu di belakangnya. Terus waktu saya mobil box itu jalan, saya ngikutin di belakangnya. Tapi ternyata dia belok ke kanan. Tapi belum belok, dia masih baru jalan. Terus kok itu yang jaga di pintu itu dia teriak, "Hei!" gitu. Saya malah gini, itu portal tuh hampir kena kepala saya. Dia yang pegang begini portalnya. Dia marah-marah sama saya. Dipegang begini portalnya. Saya nggak inget ya, karena selama ini setahu saya situ nggak ada portal-portalan, ya kan? Kok tahu saya juga nggak tahu gimana. Saya lagi memperhatikan itu kendaraan itu, jadi saya nggak memperhatikan itu. Dipegang begini, dia teriak-teriak. Terus saya bilang, "Aduh Pak, maaf Pak," saya bilang gitu. "Terima kasih Pak," saya bilang gitu. "Iya Pak, jangan lihat-lihat," bilang gitu. Aduh, saya pikir kalau saya kena hajar sama portal dari atas ke bawah, saya nggak tahu, paling sedikit pingsan saya pasti ya, kalau nggak pecah kepala saya. Karena itu kelihatannya sebagian dari logam, ya kan? Nah itu agak berat juga rupanya, begitu dia turun begitu. Aduh, saya bilang, "Aduh Tuhan, terima kasih saya bilang gitu. Tuhan begitu baik ya, ada tangan yang tidak pernah kelihatan, yang menggerakkan, yang jaga portal itu untuk menahan portal itu ya. Dia lari, dia pegang gitu. Kalau bukan tangan Tuhan yang menolong saya nggak tahu, mungkin hari ini saya nggak ada di sini. Ya. Bayangin aja itu portal segede gini, panjang gitu. Tapi dia panjangnya sebenarnya nggak nyampe ke ujung, dia cuma masih kurang. Tapi kalau di tempat lain kan ada, ini untuk jalan orang tuh. Ini nggak ada, los gitu aja. Saya juga nggak. Tapi Tuhan begitu baik, Tuhan tolong saya, Tuhan lepaskan saya dari maut ya. Saya ingin menyanyi pujian, "Betapa baiknya Engkau Tuhan" ya. Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Betapa baiknya Engkau Tuhan. Saya undang berdiri ya. Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia
menikmati firman Tuhan ya. Kita nyanyikan pujian Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu saat ini. Menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat
Haleluya, puji Tuhan, mari kita berdoa. Haleluya, terima kasih Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Tuhan sudah memelihara dan menolong kehidupan kami. Kami sudah memuliakan, meninggikan, mengagungkan nama-Mu melalui pujian ya Tuhan. Saat ini kami akan sama-sama belajar tentang kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong supaya kami dapat mengerti dan dengan taat melakukan setiap firman Tuhan. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang memberikan kesanggupan, bahkan Engkau yang mengurapi kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami untuk terima firman-Mu dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, mari kita akan sama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Saya ambil di dalam Mazmur pasalnya yang ke-62, dalam ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-3. Di situ firman Tuhan katakan, Mazmur pasalnya yang ke-62, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-3. Untuk pemimpin biduan menurut Yedutun Mazmur Daud. Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Puji Tuhan. Kalau kita melihat ayat-ayat di dalam Mazmur pasal yang ke-62, di sini bagaimana Daud merasakan bahwa perlindungan yang sesungguhnya itu hanya ada di dalam Tuhan. Penyertaan yang sempurna, keamanan dia hanya dapatkan di dalam Tuhan. Kalau kita melihat kisah daripada Daud sendiri, sewaktu dia berhasil mengalahkan Goliat, musuh terbesar, ya, dia mendapatkan banyak puji-pujian. Bahkan Saul menjadi senang terhadap Daud. Tetapi oleh karena iri hatinya Saul, karena rakyatnya lebih memuji Daud daripada Saul, Saul pun menjadi sakit hati karena rakyat lebih mengagungkan Daud daripada Saul yang menjadi raja saat itu. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, Daud mencari tempat perlindungan karena dikatakan Saul ingin mencelakai kehidupannya di dalam 1 Samuel pasalnya yang ke-23. Saul mencari Daud, Saul mengejar Daud. Jadi Daud mencari tempat perlindungan. Ya, kalau kita melihat kisahnya, dia menjadi seorang pelarian. Ya, Daud memiliki masalah di dalam kehidupannya. Dia mencari tempat yang aman, dia mencari tempat perlindungan yang aman dari kejaran Raja Saul. Tapi Daud yang dalam kondisi seperti itu pun ternyata hidupnya juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Karena kalau kita melihat dalam 1 Samuel pasalnya 22 ayat 1 sampai ayat 2, di situ ketika Daud itu sedang bersembunyi, datang orang-orang yang memiliki banyak masalah, orang-orang yang dikejar utang piutang, orang-orang yang memiliki masalah dalam kehidupannya, tapi mereka ini yang bergabung bersama dengan Daud. Daud pun diangkat menjadi pemimpin. Jadi Daud yang bermasalah, Daud diangkat menjadi pemimpin oleh orang-orang yang bermasalah juga. Tetapi kalau Daud bisa mengatakan bahwa hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku, karena Daud bukan hanya mencari tempat perlindungan atau tempat persembunyian yang aman bagi dirinya sendiri pada satu saat saja, tetapi dia tahu bahwa tempat perlindungan, tempat persembunyian yang aman, yang sesungguhnya hanya ada di dalam Tuhan. Dia mengandalkan Tuhan dalam kehidupannya. Kalau kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-62 tadi Bapak Ibu Saudara, di ayatnya yang keempat di situ dikatakan, berapa lamakah kamu hendak menyerbu seseorang, hendak meremukkan dia, hai kamu sekalian, seperti terhadap dinding yang terhadap tembok yang hendak roboh. Mereka hanya bermaksud menghempaskan dia dari kedudukannya yang tinggi. Mereka suka kepada dusta, dengan mulutnya mereka memberkati, tetapi dalam hatinya mereka mengutuki.
Nah, ini adalah gambaran keadaan daripada Daud. Dia merasa terjepit, dia merasa terhimpit. Tetapi kalau Daud boleh menyatakan bahwa hanya dekat Allah saja dia merasakan ketenangan, dia merasakan kedamaian, karena inilah yang dialami oleh Daud. Tadi saya mengatakan bahwa di dalam 1 Samuel itu dikisahkan bagaimana Daud ini sebagai seorang pelarian. Sebagai seorang pelarian yang mencari tempat persembunyian, dia pun harus menaungi orang-orang yang ada bersama dengan dia, orang-orang yang mengikutinya. Yang tadi dikatakan bahwa orang-orang yang bermasalah, ya, orang-orang bermasalah. Daud walaupun keadaannya pun harus mencari aman untuk dirinya sendiri. Dia ada di dalam kesulitan, tetapi Daud mampu untuk menjadi berkat hidupnya, Bapak Ibu Saudara ya. Kalau kita melihat bahwa masalah Daud ini ketika mengejar kehidupannya, mengejar-ngejar Daud, ingin mencelakai Daud. Tetapi Absalom yang merupakan anak daripada Daud pun berikhtiar untuk mencelakakan Daud. Bahkan orang yang dipercaya oleh Daud ya mengkhianati Daud. Jadi sangat kompleks apa yang dialami oleh Daud ya. Di dalam Mazmur pasalnya yang ketiga, di situ juga dituliskan dengan jelas sekali. Mazmur pasalnya yang ketiga, keseluruhan dari pasal yang ketiga, Bapak Ibu Saudara. Di situ dikatakan mulai dari ayat yang pertama, menurut Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah. Selah. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkau kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diri lalu tidur, aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Jadi ini yang menjadi pernyataan daripada Daud. Keyakinannya yang teguh bahwa hanya dalam Tuhan saja datang pertolongan. Daud menguatkan hatinya. Daud tetap percaya bahwa kemanapun dia lari, kemanapun dia pergi dan berada, kemanapun dia mendapatkan tempat perlindungan atau dia mendapatkan dukungan-dukungan dari banyak orang, yang paling aman, yang paling tenang bagi Daud hanya ada di dalam Tuhan. Perlindungan di dalam Tuhan. Daud menyadari bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Kalau kita kembali lagi di dalam Mazmur pasal yang ke 62 tadi Bapak Ibu Saudara, di dalam ayatnya yang ke 9, di situ firman Tuhan katakan, percayalah kepadanya setiap waktu, hai umat, curahkanlah isi hatimu di hadapannya. Allah ialah tempat perlindungan kita. Puji Tuhan. Jadi Daud menyadari bahwa Tuhan adalah satu-satunya penolong di dalam kehidupannya. Ya, Tuhan satu-satunya yang dapat diandalkan. Keputusan yang tepat apabila kita sebagai orang-orang yang percaya juga mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita. Apalagi di situasi-situasi yang sulit seperti saat ini. Siapa yang dapat kita andalkan? Siapa yang akan menjadi pegangan kita? Walaupun orang lain yang kita andalkan bisa menolong kehidupan kita, tetapi manusia itu memiliki batas kemampuan. Tapi datang kepada Tuhan, firman Tuhan katakan
Tuhan itu maha kuasa. Dia mampu melakukan segala perkara. Jadi kalau kita mengambil keputusan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah di tengah-tengah situasi yang sulit saat ini, itu adalah satu keputusan yang tepat. Karena di dalam Ibrani 13 ayat yang kelima dikatakan bahwa aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau. Inilah janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Dia tidak akan membiarkan dan dia tidak akan meninggalkan kehidupan kita. Puji Tuhan. Daud menyadari keputusan yang diambil ketika dia lari, ketika dia mencari tempat perlindungan harus merupakan satu keputusan yang tepat. Nah, Daud ambil langkah untuk dekat kepada Tuhan. Yang pertama, dekat kepada Tuhan. Firman Tuhan katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Dekat kepada Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-84, Mazmur pasalnya yang ke-84 ayatnya yang kedua firman Tuhan katakan, Mazmur 84 ayat yang kedua, betapa disenangi tempat kediaman-Mu ya Tuhan semesta alam. Jiwaku hancur karena merindukan pelataran-pelataran Tuhan. Hatiku dan dagingku bersorak-sorai kepada Allah yang hidup. Bahkan burung pipit telah mendapatkan sebuah rumah dan burung layang-layang sebuah sarang tempat menaruh anak-anaknya. Pada mesbah-mesbah-Mu ya Tuhan semesta alam, ya Rajaku dan Allahku. Berbahagialah orang-orang yang diam di rumah-Mu, yang terus-menerus memuji-muji Engkau. Puji Tuhan. Ya, ini yang diambil oleh Daud. Daud memilih untuk mendekatkan dirinya kepada Allah. Firman Tuhan katakan, betapa disenangi tempat kediaman-Mu. Ada lagu yang mengatakan lebih baik 1 hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Lagu ini pun diangkat dari Mazmur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tadi saya katakan kita mau cari tempat yang aman, kita mau mencari damai, kita mau mencari pertolongan kepada manusia. Semua manusia memiliki keterbatasan. Tetapi kalau kita datang kepada Tuhan, Allah kuasa melakukan segala perkara. Dia juga yang mampu untuk melindungi kehidupan kita. Lalu yang kedua, Daud memiliki penyerahan diri kepada Tuhan. Penyerahan diri, dia menyerahkan seluruh kehidupannya dalam tangan kuasa Tuhan. Di dalam Mazmur pasalnya yang ke-37, Mazmur pasalnya yang ke-37 ayatnya yang ke-5 firman Tuhan katakan, Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat yang ke-5, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan ia akan bertindak. Ini adalah penyerahan secara total, ya. Serahkanlah hidupmu, artinya kita mempercayakan hidup kita ke dalam tangan kuasa Tuhan. Tuhan sendiri yang akan bertindak untuk menolong kehidupannya. Di dalam banyak tempat yang digunakan oleh Daud sebagai tempat pelarian, kita melihat begitu banyak pengalaman-pengalaman mujizat yang Daud alami. Bagaimana dia telah dikepung, bagaimana dia telah dijebak, tetapi Tuhan menolong Daud tepat pada waktunya. Artinya Bapak Ibu Saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita perlu secara sungguh-sungguh di dalam kehidupan kita untuk kita menyerahkan hidup kita, penyerahan diri, menyerahkan kepercayaan kita kepada Tuhan kita, ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya. Kita menyerahkan hidup kita, lalu kita percaya kepada setiap janji kebenaran firman-Nya. Yang ketiga, Daud hidup dalam kebenaran. Daud hidup di dalam kebenaran. Di dalam Yesaya pasalnya yang ke-32,
Yesaya pasalnya yang ke-32. Di situ firman Tuhan katakan, Yesaya 32 ayatnya yang ke-17. Yesaya 32 ayatnya yang ke-17 firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Firman Tuhan katakan, di mana ada kebenaran, di situ tumbuh damai sejahtera. Kalau kita mau hidup damai, kalau kita mau hidup sejahtera, kalau kita ingin ketenangan di dalam kehidupan kita, bawa hidup kita mendekat kepada Tuhan dan lakukan kebenaran. Kebenaran menurut apa? Tentu kebenaran menurut firman Tuhan. Karena kebenaran manusia itu hanya kebenaran seperti kain kotor, tidak ada harganya. Tetapi kalau kita mengukur kebenaran apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat, apa yang kita perkatakan, kita ukur sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, menurut firman Tuhan, maka disitulah kebenaran itu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Jadi barang siapa yang membawa dirinya datang kepada Tuhan, lalu melakukan firman-Nya, melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan katakan di situ akan tumbuh damai sejahtera. Ya. Dan firman Tuhan katakan, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Bukankah ini yang dicari oleh kita? Bukankah ini yang dicari oleh manusia? Mencari ketenangan, mencari ketentraman. Anak-anak Tuhan harus datang kepada Tuhan dan melakukan firman Tuhan. Ya, melakukan firman Tuhan. Di dalam Matius pasalnya yang ke-11, ayat yang sudah kita kenal, ya, Matius pasalnya yang ke-11 dalam ayatnya yang ke-28 firman Tuhan katakan, ajakan kepada setiap orang yang memiliki beban, yang memiliki permasalahan di dalam kehidupannya. Matius pasalnya yang ke-11 ayatnya yang ke-28, marilah kepadaku semua orang, semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan, sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan untuk kita datang kepada Tuhan. Mari kepadaku, firman Tuhan katakan. Mari kepadaku semua yang letih lesu, semua yang ada di dalam ketakutan, semua yang ada di dalam kekhawatiran, semua yang ada di dalam masalah. Datang kepada Tuhan. Ya. Tuhan akan memberikan kelegaan. Di dalam ayat yang ke-29 dikatakan, pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku. Ya. Tuhan ajar kepada kita untuk kita menghadapi setiap permasalahan, bukan untuk menghindar dari permasalahan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Ya, bukan untuk menghindar, tetapi untuk menghadapi. Tapi kita menghadapi bukan dengan kekuatan kita sendiri, karena firman Tuhan kembali katakan, karena aku lemah lembut, ya. Pikulah kuk, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Ya, jiwamu akan mendapat ketenangan. Maka Daud berani katakan, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya lah keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Haleluya, puji Tuhan. Dekat dengan Tuhan, penyerahan diri kepada Tuhan, lalu hidup di dalam kebenaran, lakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita, maka
kesukaan besar Tuhan akan kerjakan di dalam kehidupan kita. Ketenangan, kedamaian kita akan rasakan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Hidup di dalam kebebasan di dalam Tuhan ya. Bukan hidup dengan bayang-bayang ketakutan, tetapi Tuhan memberikan kepada kita hidup di dalam ketenangan ya, kedamaian di dalam sukacita. Kalau kita taat kepada Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa kami di dalam sorga, Bapa yang kami sembah, kami panggil di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah yang hidup. Kami datang kepadamu saat ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang datang dalam kehidupan kami, yang mengajarkan kepada kami untuk kami selalu dekat kepada Engkau, mencari perlindungan hanya di dalam Engkau ya Tuhan, menyerahkan seluruh kehidupan kami, mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu, untuk kasih setia-Mu, untuk perlindungan-Mu yang sempurna bagi kehidupan kami. Kami penuh dengan keterbatasan, kami penuh dengan kekurangan. Tetapi Tuhan, Engkau Tuhan yang memberikan kemampuan, kesanggupan kepada kami untuk kami setia mengiring akan Engkau ya Tuhan. Banyak masalah, banyak kesukaran yang kami hadapi, tetapi Tuhanlah penolong kami, satu-satunya yang kami andalkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati seluruh sidang jemaat Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mengikuti ibadah online ini ya Tuhan Yesus. Dari tempat-Mu yang maha kudus, Engkau mencurahkan berkat atas seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Berkat kekuatan, berkat kesehatan, sukacita, damai, sejahtera, memberkati rumah tangga, memberkati usaha pekerjaan. Biarlah Tuhan Engkau menyertai umat-Mu yang senantiasa berharap dan bersandar kepada Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tanamkan firman Tuhan dalam kehidupan kami, ajarkan kepada kami untuk kami dengan taat melakukannya hari lepas hari di dalam kehidupan kami Tuhan, agar kami menjadi orang-orang yang berbahagia karena kami punya firman dan kami lakukan firman itu dalam kehidupan kami. Tuhan juga tolong untuk jadikan kami berkat dimanapun kami berada ya Tuhan. Melalui perkataan perbuatan kami, biarlah orang lain melihat bahwa ada Engkau di dalam kehidupan kami. Yesus Kristus Juru Selamat yang mampu untuk menyelamatkan kehidupan kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih, terpuji-pujilah akan nama-Mu. Inilah yang menjadi doa kami, ucapan syukur kami Tuhan. Kami naikkan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.